Pernah kebayang nggak sih kalau rumus matematika yang pusingin kepala kita di sekolah itu, ternyata nyambung sama perjalanan spiritual kita? Kedengarannya aneh ya, tapi hari ini kita bakal bongkar hubungan yang sama sekali nggak terduga antara aljabar dan spiritualitas. Pertanyaannya, bisakah aljabar menjelaskan takdir? Wah, ini kedengarannya mustahil banget kan? Gimana ceritanya ilmu yang isinya X, Y, dan Z itu bisa ngejelasin sesuatu yang gaib kayak takdir? Nah, coba kita telusuri bareng-bareng. Dan ternyata jawabannya itu ada di satu ide yang sederhana, tapi wow, kuat banget. Jadi, aljabar dan spiritualitas itu sebetulnya ngomongin hal yang sama, pakai bahasa yang sama. Mereka cuma beda kosakata aja untuk ngejelasin satu realitas yang sama. Oke, biar jelas, kita bakal bedah ini dalam 5 bagian ya. Pertama, kita lihat bahasa yang sama ini apa. Terus kita masuk ke pola dan struktur kehidupan, lanjut ke hubungan dan aturan semesta, lalu kita belajar membaca simbol kehidupan, dan terakhir kita gabungin semuanya di bagian ilmu dan makrifat. Oke, kita mulai dari yang pertama, bahasa yang sama. Apa sih maksudnya bahasa yang jadi fondasi dari semua ini? Kalau kita lihat definisi aljabar, intinya kan ilmu yang mempelajari 4 hal. Pola, struktur, hubungan, dan aturan pengoperasian simbol. Nah, coba deh ingat-ingat 4 kata ini baik-baik. Pola, struktur, hubungan, simbol. Karena 4 pilar inilah yang ternyata juga jadi pilar dalam pemahaman spiritual. Yuk, kita masuk ke bagian kedua, pola dan struktur kehidupan. Di sini kita bakal lihat gimana keteraturan itu bisa ditemuin, baik di angka maupun di takdir. Coba kita bandingin ya. Di aljabar, kita belajar nemuin pola angka. Gampang lah ya, kayak 1, terus 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, di spiritualitas, kita diajak buat nemuin pola kehidupan. Pola datangnya rezeki, pola ujian yang mirip-mirip, pola takdir. Sadar nggak sih, ketenangan batin itu seringkali datang justru saat kita bisa engeh dan selaras sama pola-pola ilahi ini. Jadi, intinya sama aja kan? Dua-duanya itu seni membaca pola. Bedanya, aljabar membaca pola angka. Kalau makrifat atau kebijaksanaan spiritual, itu membaca pola takdir. Nah, sama juga kayak struktur. Aljabar itu ngebongkar struktur yang tersembunyi di balik persamaan matematika. Spiritualitas di sisi lain ngebongkar struktur yang nggak kelihatan dari jiwa kita. Ada yang namanya nafs, kolb, ruh, dan juga struktur takdir, yaitu hukum sebab akibat. Oke, lanjut ke bagian ketiga, hubungan dan aturan semesta. Ini soal memahami kenapa sesuatu terjadi dan apa hukum ilahi di baliknya. Di aljabar, hubungan antar simbol itu jelas banget. Kalau A ditambah B hasilnya C. Ini kan sebab akibat. Nah, di spiritualitas kita juga merenungkan hubungan. Hubungan antara doa kita dengan kejadian yang menimpa, hubungan kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Mau kita sebut kausalitas dalam sains atau sunatullah dalam agama, intinya sama. Semua saling terhubung. Sekarang kita ngomongin aturan. Seringkali kita mikir aturan itu ngekang ya kan? Padahal coba deh lihat, di aljabar kalau kita langgar aturan operasinya, jawabannya pasti salah, nggak bisa ditawar. Nah, dalam hidup juga gitu. Kalau kita mengabaikan aturan ilahi atau syariat, hidup kita jadi kacau. Jadi, dua-duanya butuh aturan yang jelas supaya hasilnya benar dan harmonis. Makanya ada ungkapan yang keren banget. Syariat adalah aljabar kehidupan. Ini semacam rumus atau aturan main yang kalau kita ikuti, jawabannya ya hidup yang benar, yang tenang, yang berkah. Oke, kita sampai di elemen terakhir dari bahasa universal ini, yaitu membaca simbol kehidupan. Ini tentang gimana kita melihat dunia sebagai sebuah persamaan yang penuh makna. Kita mulai dari aljabar dulu ya. Simbol kayak A, B, C itu kan cuma huruf. Tapi huruf-huruf ini bisa mewakili konsep yang gede banget. Misalnya A itu usaha kita, B itu takdir dari Tuhan, dan C adalah hasilnya. Simpel kan? Sekarang kita geser ke kacamata spiritualitas. Di sini, seluruh alam semesta itu dilihat sebagai simbol atau dalam bahasa agama disebut ayat. Matahari jadi simbol cahayanya, air jadi simbol rahmat, angin jadi simbol pergerakan takdir. Bahkan rezeki yang kita terima pun itu simbol dari penjagaannya. Nah, ini dia intinya. Orang yang bijak, orang yang arif, itu membaca kehidupan persis kayak ahli aljabar membaca persamaan. Setiap kejadian, setiap orang yang kita temui,
Itu semua adalah variabel dan simbol yang perlu kita tafsirkan maknanya. Oke, sekarang kita udah lihat semua potongannya. Yuk kita satukan dan lihat gambaran besarnya. Inilah ilmu dan marifat. Dua bahasa tapi untuk satu realitas. Lihat deh tabel ini. Waktu dijejerin gini kelihatan jelas banget kan persamaannya? Aljabar fokus ke pola angka, spiritualitas ke pola takdir. Aljabar ngomongin struktur persamaan, spiritualitas ngomongin struktur jiwa. Hubungan variabel lawan hubungan hamba dan Allah. Aturan operasi lawan syariat. Simbol adalah variabel, sementara hidup adalah ayat. Keren banget kan? Dua-duanya sama-sama nyari keteraturan di balik sesuatu yang kelihatannya acak. Artinya apa? Artinya mereka ini nggak bertentangan sama sekali, justru saling melengkapi. Aljabar itu ilmu untuk membaca struktur ciptaannya. Sedangkan makrifat itu ilmu untuk membaca dan mengenal si pencipta struktur itu sendiri. Yang satu menjawab apa dan bagaimana, yang satunya lagi menjawab siapa. Jadi bisa dibilang gini, sains termasuk aljabar adalah jalan untuk memahami hukum-hukumnya. Sementara spiritualitas adalah jalan untuk memahami dia yang mengatur semua hukum itu. Dua jalan berbeda, tapi tujuannya sama, pemahaman yang utuh. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau bahasa logika kayak aljabar aja bisa bantu kita menjelaskan jiwa, coba bayangin, rahasia alam semesta apa lagi yang bisa kita pecahkan kalau kita mau melihatnya dari kacamata yang berbeda?